Kajian hati. Selanjutnya sudah hadir di sini Mbak Ade Suryani. Boleh kalau ada yang mau ditanya sama Ustadz dipersilahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya terlahir disabilitas tunanetra, saya disabilitas mengalami ketunanetraan sejak lahir dikarenakan overdosis obat. Waktu dulu ketika ibu saya mengandung, ibu saya mengalami kecelakaan, saya mengalami buta total. Sama sekali tidak melihat terangnya dunia sampai saat ini saya 23 tahun. Tapi dengan begitu, alhamdulillah perjuangan kedua orang tua saya menyekolahkan, mencari sekolah untuk saya karena anak seperti saya tidak bisa langsung sekolah begitu saja seperti anak bapak ibu pada umumnya. Saya harus mencari sekolah yang khusus menerima anak tunanetra. Alhamdulillah bertemulah dengan sekolah SLB sampai pada akhirnya saya mengalami di tengah perjalanan pendidikan saya mengalami keterbatasan ekonomi. Akhirnya kedua orang tua saya berusaha mengerahkan seluruh tenaga dengan bapak saya, ayah saya hanya bekerja sebagai satpam di sekolah dasar, tapi dapat menyekolahkan saya sampai sarjana. Sampai akhirnya saya bisa mewujudkan apa yang saya inginkan. Saya ingin menjadi hafiz Quran, dan motivasi saya ada dalam sahabat Nabi Abdullah bin Umi Maktum yang sampai tertatih-tatih untuk ke masjid. Ada dalam Quran surah Abasa ayat 1 hingga 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Pak Ustadz, yang saya ingin tanyakan, bagaimana mungkin ada tips dari Pak Ustadz yang memang bisa membuat saya dan juga anak yang memiliki berkebutuhan khusus agar bisa lebih bersyukur dan menyadari justru ini adalah bentuk rasa kasih sayang Allah terhadap kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ade, aku izin peluk ya. Boleh dong Teh Ade cerita gimana caranya Teh Ade menghafal Quran? Untuk menghafal Al-Quran,
sebenarnya ada beberapa metode untuk tunanetra agar bisa menghafal Al-Quran. Dari kecil kita menghafal Al-Quran itu dengan mendengarkan murotal atau audio. Bahkan sekarang kan ada Al-Quran digital, indeks braille yang memang yang memproduksinya alhamdulillah pertama almarhum Syekh Ali Jabir. Beliau memproduksi Al-Quran digital indeks braille yang bisa kita pakai untuk menghafal Al-Quran. Begitu Pak Ustadz. Masya Allah. TAD baru dapat prestasi ya kemarin teh apa? Juara apa? Iya 2017 alhamdulillah juara 2 nasional menyanyi dan terakhir juara 2 nasional Musabaqah Tilawatil Quran. Masya Allah. Bunda. Ya Aa. Di dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Maka ingat, catat baik-baik, tidak ada ciptaan Allah yang diciptakan dalam kehidupan ini kecuali semuanya sempurna. Setuju? Cacat itu di mata kita, kurang itu menurut kita. Tapi dalam pandangan Allah, dalam kacamata Allah, apa yang diciptakan itu pasti yang terbaik untuk kita. Yang kedua, jangan sering menghina dan mudah menghina saudara kita yang punya kekurangan atau disabilitas. Boleh jadi dalam pandangan Allah beliau lebih mulia dibanding kita, betul? Teh Ade mohon maaf, beliau tunanetra. Tapi Masya Allah, walaupun dengan mata yang menurut kita tidak sempurna, justru Allah titipkan Al-Quran dalam dirinya. Allah titipkan bacaan Quran melalui suaranya, malu diri kita yang katanya sempurna tapi jarang baca Quran, betul? Malu diri kita yang katanya sempurna tapi tidak bisa menghafal Quran. Boleh jadi menurut Allah lebih baik mata yang dititipkan kepada Teh Ade seperti ini dibanding kita yang seakan-akan sempurna tapi jauh dari Al-Quran. Dan yang ketiga, kalau kita menemukan seseorang yang sedang kekurangan, hendaknya kita menolong orang yang sedang kekurangan itu. Nabi SAW bersabda, Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Seseorang tidak akan ditolong oleh Allah sebelum dia menolong saudaranya. Betul? Kalau kita bertemu dengan seseorang yang minta pertolongan, itu adalah kesempatan untuk kita memberikan pertolongan kepada dia agar kemudian kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kebaikan yang kita dapatkan disebabkan karena kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain. Percayalah, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Dan Teh Ade, beliau pandai berterima kasih. Tadi beliau menyampaikan terima kasih kepada orang yang telah menolong dan membantu beliau. Semoga orang-orang yang telah menolong Teh Ade, Allah balas dengan ganti yang lebih baik ya Teh ya. Dan bersyukurlah kalau hari ini Teh Ade hafal Quran, kalau hari ini Teh Ade sarjana, di situ ada bantuan kita, maka pahalanya akan terus mengalir untuk kita. Insya Allah. Pertama saya menyadari bahwasanya saya terlahir disabilitas itu ketika saya mau masuk sekolah. Kenapa kok sulit gitu sampai orang tua bilang bentar dicarikan dulu sekolah yang memang nerima kamu gitu. Namanya anak kecil ya, saya nangis dan kenapa sih awalnya sempat agak tidak mau gitu. Kenapa sih saya nggak bisa main seperti teman-teman yang lain gitu kan. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu akhirnya saya berpikir bahwa
oh dengan tidak melihat ini saya merasa aman, nyaman, tentram karena saya tidak melihat apa yang seharusnya tidak boleh dilihat gitu. Makanya saya kan kebiasaannya suka meraba-raba wajah ibu gitu kan, suka meraba-raba wajah ayah gitu. Itu saya pengen tahu, saya pengen bisa merasakan walaupun saya tidak bisa melihat, tapi saya punya tangan, saya punya indera perasa yang memang saya bisa gunakan untuk merasakan, oh wajah ibu seperti ini, oh wajah ayah seperti ini dan sebagainya. Memang sih saya bersyukur dengan keadaan saya yang saat ini, tapi ketika mendengar tausiah dari beliau, saya bisa lebih bersyukur. Kajian hati. Baik AA, kesimpulan dan muhasabah hari ini silakan AA. Ketika hati terasa hampa, maka Al-Quran adalah penguatnya. Al-Quran adalah obat untuk setiap rasa sakit di dalam dada kita. Al-Quran adalah penguat untuk setiap situasi yang datang melemahkan kita. Al-Quran adalah jawaban atas setiap pertanyaan yang menggelisahkan kita. Al-Quran adalah jalan keluar terbaik atas setiap kesulitan yang kita hadapi. Dekati Al-Quran, jangan jauh dari Al-Quran, karena dekatnya engkau dengan kebaikan tergantung dekatnya engkau dengan Al-Quran. Jangan-jangan hidup kita jauh dari kebaikan karena kita juga jauh dari Al-Quran. Jangan-jangan keluarga kita jauh dari kebaikan karena mungkin keluarga kita jauh dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca akan jadi syafaat ketika nanti hari kiamat. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan Al-Quran. Jadikanlah kami semua ahlul Quran. Jadikanlah kami semua hidup dengan Al-Quran. Bimbinglah hari-hari kami ya Allah dengan kedekatan kami bersama Al-Quran. Ya Allah, takdirkan kami semua nanti mendapatkan syafaat dengan Al-Quran. Ya Allah ya Rabbana, jika ada di antara kami hari ini yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang diuji, kuatkan hati dan tubuhnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan urusannya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan rasa sakitnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hati terasa hampa, bukan dunia yang perlu kau kejar, tapi firman-Nya yang perlu kau dengar. Al-Quran adalah obat, bukan hanya untuk tubuh, tapi untuk jiwa yang terluka. Saya Zizi Syahab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.